kemana-mana, jadi hanya sebatas HR Muhammad, Pasar Puspa, gitu aja. Ini koridor. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk ke Pasar Modern Citraland menggunakan feeder Wirawiri Surabaya Koridor 5. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sebelum lanjut lagi ya, ini aku mau informasikan kalau saat ini feedernya itu tidak bisa berhenti di halte HR Muhammad ya. Kalau dari arah Darmo Permai itu yang belok kiri itu nggak bisa. Jadi kita kalau mau ke arah TP atau ke arah kota maksudnya ya, itu ikut dulu ke halte Pradakali Kendal, kemudian nanti ikut putar balik. Nah seperti itu, nanti akan aku cantumkan halte mana yang tidak bisa dilewati lagi. Nah ini maksudnya ya, kita hanya bisa berhenti di situ, jadi nggak bisa di halte bus stop yang di seberangnya ini ya, yang di sebelah kiri dari feeder ini ya, yang sebelah kiri. Nanti aku tunjukkan lagi. Oke, jadi ini kita masuk lagi ke jalan Darmo Permai. Selain itu halte di sekitar Jalan Patimura di SCTV ya kalau nggak salah, itu juga tidak bisa dilewati lagi. Jadi ada perubahan rute yang sudah diumumkan oleh pihak feeder, bahwasanya feeder ini tidak melewati Jalan Patimura lagi. Jadi habis dari sini langsung ke Pasar Modern Darmo Permai. Saat ini aku menjadi satu-satunya penumpang ya, tetapi setelah ini ada 2 orang ibu-ibu yang naik. Ketika naik ya, mereka itu sangat antusias dengan feeder ini dan mencari informasi mengenai feeder ini, mulai dari rute, kemudian mengenai sopir, mengenai kondektur ya, mengenai cara kerja mereka dan sebagainya. Nanti akan aku tunjukkan ya percakapannya. Ini nggak aku rekam wajah beliau karena untuk privasi. Pokoknya nanti aku akan lihatkan jalan dan kalian bisa melihat percakapannya sendiri. Yang jelas ini hanya sebagai informasi ya, bahwasanya dengan adanya feeder ini itu ada kenaikan kesejahteraan bagi para sopir, karena mereka ini merupakan awalnya adalah sopir angkot atau supir bemo ya, kalau orang Surabaya kan bilangnya bemo atau len, yang sudah tidak eksis lagi. Jadi sopir-sopir yang sudah nggak eksis itu atau yang sudah jarang rutenya itu kemudian didata oleh Pemkot Surabaya, oleh Disub Surabaya, lalu diarahkan untuk menjadi sopir feeder ini. Jadi kalau ada yang bilang kemarin di kolom komentar itu kasihan sopir angkotnya nanti tidak dapat tidak dapat penumpang. Nah ini sebagai pelurus informasi bahwasanya mereka itu ya sopir angkot ya. Jadi sopir angkot atau sopir bemo yang sudah tidak eksis lagi kemudian ditarik ke rute feeder ini. Kebetulan rute feeder ini juga merupakan rute yang baru atau rute yang belum ada line-nya ya, belum ada line-nya. Oke, seperti itu. Mungkin udah lewat. Yang pertama tadi bisa 2 orang. Ya. Baru, tapi kalau ke mana? Anu Universitas Surabaya itu loh. Naik jalan Tenggiri situ ya? Iya, Ubaya. Kalau Ubaya ya, kalau Ubaya TIJ nanti lo enggak? Lewat kantor situ. Oke. Anu yang jadi itu
oper Surabaya bus ke Joyoboyo. Oh. Mahasiswa tinggal tunjukkan ini Ya. kartu Ya, kalau mahasiswa gitu. tinggal kan ada di sini aplikasinya untuk Iya. penumpang ada, penumpang untuk mahasiswa ada, Oh. untuk pelajar. Pasar Kalau selama jatuhnya ke Wirawiri ke Surabaya bus, kalau tiketnya masih belum lewat 2 jam masih gratis. Iya. Jadi nggak terlalu kuat sasar Iya. atau kena biaya lagi. Iya. Istilahnya Semacam- biarpun jauh sampai Iya. sampai mentok ke sana tetap 5.000. Semacam tiket terusan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau memang transitnya masih lama, masih ada sisa 1 jam, itu masih bisa dipergunakan gratis. Iya. Kurang 5 menit aja itu masih bisa. Iya. Tuh, Iya. nah, jadi dari sana ya, waktunya kurang 5 menit sudah habis. Oke. Belum ada yang ini. Nah, Ini tadi mobilnya ditaruh sana di Iya. Pasar Cicalengka. iya, ada di sana juga. Iya, Pasar Cicalengka. Pasar Citeralen. Mau nyoba Wirawiri. Ya, Untuk warga Surabaya. Jadi memang sudah mulai banyak masyarakat Surabaya, terutama yang tinggal di jalur yang dilewati oleh feeder ini, mencoba untuk naik feeder. Tapi mereka itu sering takutnya adalah tidak bisa kembali atau salah rute. Selain itu juga mereka belum paham transit antara Surabaya Bus dengan Trans Semanggi. Jadi misalkan dari feeder ini mau ke arah TP, mau ke arah mana tadi, ke arah Ubaya, ke arah mana, itu masih belum ada. Jadi belum ngerti maksudnya. Nah, sehingga informasi seperti itu kalau bisa diperbanyak lagi oleh Disub Surabaya atau Pemkot Surabaya, agar para penumpang terutama yang ingin mencoba tidak takut ya. Nah, seperti yang saya usulkan dulu itu dari RT, dari RW yang dilalui oleh feeder ini bisa memberi informasi ya, bagaimana cara naik, bagaimana rutenya, di mana mereka bisa transit, kemana saja, agar masyarakat itu bisa lebih mengetahui seperti itu. Oh, jadi kalau satu hari sudah jalan satu shift nggak boleh jalan shift berikutnya gitu. iya nggak boleh. Kita kan sudah dibagi. Iya. Satu SIM itu diisi 24 Pro. Oh. Nanti SIM kedua juga begitu. Iya, kita bagi ini. Iya. Kalau kita waktu jalan sendiri kan enaknya kita kan nggak ada kaitan dari Makassar. Iya. Maksudnya bebas ya, karena kan sendiri. Kita mau kejar penumpang nanti pulangnya jam sekian, jadi kita bisa. Iya. Jadi bedanya di situ aja. Oke. Bahkan ada yang udah mulai 60, Iya Pak. nanti masih Masih di. cukup dikaryakan. Oke. Kasihan peluang kerja. Iya. Indikasi masih. Pembicaraan yang tak dengar itu ya mengenai shift kerja kondektur dan sopir Wirawiri. Jadi dalam sehari itu ada 2 shift. Yang pertama shift pagi sampai shift siang sekitar pukul setengah 6 pagi sampai jam 1 siang. Yang kedua itu shift siang sampai shift malam dari jam 1 siang sampai jam 9 malaman atau setengah 9 malam. Jadi satu sopir dan kondektur itu akan berpasangan, kemudian akan bekerja dalam satu shift, sehari satu shift, tidak 2 shift. Lumayan juga ya. Dan dari sopir dari kondektur ini ada informasi juga mengenai berapa pendapatannya. Tidak saya sebutkan nominalnya, tapi cukuplah ya, seperti UMR Surabaya lah pokoknya ya, jadi cukup. Nah, mereka itu bekerjanya kalau nggak salah itu seminggu ya itu 4 kali. Jadi kemudian 4 hari ya, 4 hari bekerja ya. Kemudian mereka akan mendapatkan gaji setelah 8 hari bekerja. Jadi seperti itu, sebulan 2 kali ya, sebulan 2 kali gajian. Itu sistemnya. Kalau misalkan ada informasi lagi dari kalian, mohon ditambahkan ya, saya takutnya salah. Jadi itu yang dituturkan oleh sopir feedernya, dari kondektur feedernya ini. Pokoknya mereka itu bekerjanya adalah shift-shiftan ya, ada shift pagi sampai shift
siang, kemudian shift malam, shift siang sampai shift malam. Nah, lalu bekerjanya itu kalau nggak salah tadi katanya 4 hari ya. Kemudian setelah itu, setelah 8 hari bekerja itu mereka akan mendapatkan gaji. Nah, kalau dilihat memang cukup baik ya dibandingkan dengan narik angkot atau narik bemo biasa, karena mereka tidak mikir lagi setoran. Demikian pula operasionalnya mulai dari bensin, kemudian perawatan itu sudah ditanggung oleh Pemkot Surabaya. Jadi mereka tinggal bekerja saja sesuai dengan jadwal dan SOP-nya. Setiap pagi katanya setiap awal shift itu mereka akan ada absen ya. Kemudian demikian pula ketika akan selesai bekerja. Jadi cukup ada ketat gitu ya peraturannya, seperti itu. Ini juga sama sih dengan feeder-feeder lain seperti di Solo dan Semarang. Dulu pernah aku berbincang dengan sopir feeder Solo juga seperti itu. Mereka juga ada shift-shiftan, tapi shiftnya itu mereka lebih panjang ya, karena kan di Solo itu feedernya sampai malam juga ya, sama ya. Kemudian kalau yang di Semarang juga sama, juga ada shift-shiftan seperti itu. Kalau kalian ada informasi lagi silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Yang istilahnya yang punya gawe kan memang disub. Jadi disub cari tahu ke Kalau disub nggak cari tahu, memang udah ada datanya. Gitu. Ada kartu raya gitu. Ya. Ada nomor teleponnya bapak-bapak. Ya. Langsung dikontak Memang semua. sudah ranahnya disub ini kan, satu paket sama angkot kan. Iya. Jadi Pemkot hanya memberikan fasilitas saja. Iya. Yang menentukan disub. Ini kita sudah sampai di area Giwok ya. Sebentar lagi kita akan masuk di wilayah Citraland dan akan berhenti di pasar modern Citraland. Satu hal lagi, yang sering naik feeder koridor 5 yang di arah Citraland kemudian ke arah Darmo Permai, itu lebih banyak adalah para lansia. Jadi para opa-opa, oma-oma yang mencoba untuk naik ya. Sementara anak mudanya sendiri itu tidak banyak yang naik ya, ada beberapa saja yang mencoba naik, tapi kebanyakan itu adalah para manula, para lansia. Dari sini memang keberadaan feeder itu sangat penting, terutama bagi mereka yang tidak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Meskipun terlihat di kawasan elit ya, tapi kan karena mereka juga butuh kendaraan umum ya, jadi adanya feeder ini juga sangat membantu bagi para warga di sini. 10-18. Keluar bunyi jangkrik kali. Apa itu Pak? Itu alam batasan. Wow, kalau turun nih Enggak. Ingat nomor kecepatan. lewatnya ya rumah kita ya. Ke pasar ya. Kalau kita lihat ya, memang feeder ini masih belum banyak orang yang tahu, masih banyak orang yang belum mau untuk mencoba naik. Tapi dari yang pengalamanku ya, semakin lama itu semakin banyak orang yang penasaran.
ini lewat mana ya, kemudian gimana rasanya ya, sehingga ketika orang pertama kali mencoba dan mereka itu ada rasa yang nyaman, rasa yang enak pokoknya ya, akhirnya mereka ketagihan. Belum lagi harga tiketnya cukup murah, hanya Rp5.000, dan juga bisa digunakan untuk naik Surabaya Bus. Tapi memang untuk rutenya sendiri masih terbatas ya kalau di sini. Terus yang antara dengan Surabaya Bus itu yang di pasar modern Darmo Permai itu juga belum terkoneksi dengan baik. Artinya banyak orang yang belum tahu bahwa di situ itu bisa oper dengan Surabaya Bus, baik yang ke arah PTC kemudian yang ke arah Osowilangun. Begitu penempatannya satu kendaraan. Bapak ini Iya, sendiri apa di atas dari? di atas. Oh, di atas. Iya. Jadi teman-teman dari yang mau di sana bisa ketemu, Betul. banyak kenalan. Iya, Mbak. Yang ini boleh ya Pak ya? Iya. Ayo kita di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Nah, ini aku sudah sampai di Pasar Modern Citraland. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.